Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ketua KPU Bali, Bapak Agung Lidartawan. Pak Agung, kan tadi sudah kita membahas tentang alat-alat peraga untuk kampanye. Kemudian sekarang model-model kampanye seperti apa sebetulnya yang sudah diatur dan penting disepakati. Karena ini lagi-lagi kan kita tarik ke belakang tadi ada integritas untuk damai tadi ya. Ya, ini mungkin ada berkaitan dengan itu juga gitu. Bagaimana Pak Agung? Ya, jadi di PKPU yang baru tentang kampanye ini sudah dipastikan bahwa kita masih menggunakan beberapa jenis kampanye, yaitu yang pertama adalah rapat umum. Ya. Tadi udah saya singgung sedikit bahwa untuk di provinsi maksimal 2 kali. Ya, selama masa kampanye ini maksimal 2 kali. Kemudian untuk di kabupaten kota sekali saja. Di kabupaten kota sekali. Ya, dari para bupati itu hanya sekali aja mengumpulkan ininya. Ya. Dan kita kemarin belum menentukan tanggalnya karena tergantung dari pasangan calon. Tetapi dia harus menyampaikan ke kita 1 minggu sebelum pelaksanaan. Ya, hanya boleh 2 kali. Nah, kemudian rapat pertemuan terbatas, temu kader dan lain-lainnya itu silakan saja. Ya, boleh, berapa kali pun boleh. Ya, dan itu juga jumlah ininya ada maksimalnya. Ya, pertemuan terbatas apa dan lain sebagainya. Termasuk ada seperti misalnya buat acara-acara hiburan itu boleh. Oh boleh. Boleh. Ya? Oh, boleh. Ya, silakan. Tapi yang penting itu menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Ya. Ya, itu sudah biasa mereka harus lakukan dan ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu. Ya, itu boleh. Jalan santai, lomba mancing, lomba apa yang biasa lakukan ini boleh. Ya, silakan saja. Berapa kali boleh? Silakan saja. Dan tentunya kita batasi hadiahnya. Ya, ini dibatasi hadiahnya. Jadi hadiahnya itu berupa benda atau barang itu maksimal seharga 1 juta. Ya, jadi kalau mungkin dulu berpikir, oh saya akan belikan sepeda motor gitu kan, itu udah nggak boleh lagi, karena batasnya 1 juta. Ya, 1 juta kalau mungkin sepeda motor harganya 40 juta, ya pemenangnya aja kasih 40 orang kan. jadi barangnya itu harus harga 1 juta. Sudah sepakat ini ya? Maksimal. Nah, ini ada PKPU-nya. Oh, PKPU-nya, peraturannya. Jadi nggak boleh lagi. Oh, siap. Ya, apalagi berhadiah rumah. Itu udah nggak boleh lagi karena maksimal seperti itu. Nah, maka itu saya udah sampaikan kemarin. Jadi harus berhati-hati karena melanggar kampanye itu ada sanksinya. Ya, ada pidananya juga kalau ada ke arah pidana. Itu harus hati-hati. Nah, tentu silakan saja memanfaatkan dengan baik ya, tanpa intimidasi, tanpa mengerahkan ASN, mengintimidasi itu janganlah ya. Biarkan pemilu apa adanya. Damai kali kita. Biarkan ya senyum-senyum yang manis, karena kalau diintimidasi itu kan pasti takut kan. Ketakutan itu nggak boleh terjadi di pesta. Ini kan pesta demokrasi, mestinya kita senyum semua. Sudah nggak zaman lah. Ya, udah nggak zamannya, udah zaman dulu kala lah gitu kan. Ya, jadi untuk itu saya sudah sampaikan kepada mereka untuk berkampanye dengan baik dan mudah-mudahan saya yakin 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali ini mengerti dan sangat sopan ya. Etikanya juga bagus semua, sehingga masyarakat tinggal memilih mana yang menurut masyarakat cocok untuk memimpin Bali. Ya, sesuai dengan keinginannya mereka lah gitu ya. Jadi kami penyelenggara hanya nanti menerima ya, apapun pilihan masyarakat, itulah yang bisa terjadi saat ini. Sehingga tidak sepertinya perang puputan kayaknya gitu kan. Karena pilkada ini setiap 5 tahun ada. Pasti ada. Ya, pasti ada, kita berganti. Tiap tahun pasti ada, tiap masa ada pemimpinnya, tiap pemimpin ada masanya. Jadi itu yang saya selalu dengung-dengungkan kepada masyarakat dan kepada teman-teman generasi muda. Saya sudah mengajak untuk ikut berpartisipasi dalam rangka kampanye. Silakan mereka bisa melihat, mendengar apa janji-janjinya. Kan teman-teman pasti bisa memikir, apakah betul nih gratis-gratis saja, nanti enggak, terus uangnya dari mana? Kan harus berpikir juga. Ya. Ini harus kita berdayakan masyarakat. Kemudian kemarin sudah ada putusan MK
yang terbaru bahwa PNS itu boleh ikut kampanye, mendengarkan kampanye itu boleh. Oh, ya. okay. Jadi kalau PNS nggak itu terus masa ngitung kancing baju milihnya kan? Ya boleh, tapi jangan pakai atribut. Okay. Jangan bersifat aktif. Ikut misalnya yel-yel, ya jangan. Dengerin aja, hanya bisa mendengarkan saja sehingga pilihannya nanti tepat. Gitu loh. Jadi jangan aktif ngabome apalagi sampai pilih ini pilih ya. Itu lain lagi. Itu nanti sanksinya KSM itu. Oke. Ya, termasuk teman-teman yang di kampus. Nah. Silakan saja, tetapi nggak boleh bawa massa dari luar kampus. Ya, harus yang datang itu hanya kandidatnya saja. Ya, ke sana tanpa atribut. Ya. Di sana diskusi tentang mau dibawa ke Bali dan lain sebagainya, silakan. Dia tetap menyampaikan hanya untuk visi-misinya. sivitas akademika di kampus. Nggak boleh dari orang luar yang didatangkan di kampus. Tanpa atribut ya? Tanpa atribut. Selama masa kampanye ini? Iya, silakan saja. Silakan boleh masuk ke kampus, jangan bawa tapi atribut. tidak atribut. Silakan Anda menyampaikan visi-misi, kemudian dan itu lain diskusi sebagainya. di sana Silakan, itu. silakan. Ya, kalau bahan kampanye silakan saja. Kan ada di bahan kampanye itu ada flyer, poster, itu silakan aja. Ya, itu dibagikan kepada masyarakat semua, sehingga kita tenang dan masyarakat juga punya referensi siapa yang akan dipilih. Nah, dan itu kita fasilitasi Mas Bambang. 75.000 lembar per masing-masing. Ada pamflet, flyer, poster. Itu kita fasilitasi. Mereka yang menyebarkannya, kita yang buatkan. Desainnya dari mereka. Dari mereka. Wah, jadi tinggal terima, ngikutin itu aja udah. Luar biasa. Cukup. Pak Gung, ada juga yang terkait dengan rumah ibadah. Kalau rumah ibadah kan kita juga tahu ya, memang dilarang ya. Dimanapun rumah ibadah ya? Iya, rumah ibadah dimanapun rumah ibadah. Nggak boleh. Tapi kalau dalam serangkai misalnya kan ada upacara-upacara nih, upacara adat atau yang kadang-kadang memang tipis-tipis dengan kegiatan agama gitu ya. Tapi dia tidak di rumah ibadah, itu bagaimana? Iya, makanya kalau di Bali itu kan udah jelas. Ya, kalau masih di dalam wewidangan pura itu nggak boleh. Nggak boleh. Apapun resikonya nggak boleh. Tapi kalau adat misalnya ada orang nganten gitu kan nggak ada masalah. Ya, jadi silakan saja. Nganten itu misalnya keluarganya datang terus kemudian di tempat nganten itu terus ngomong-ngomong tentang itu, masa kita bubarkan? Jadi yang jelas saya tahu politisi itu bisa menempatkan diri lah. Di Bali itu adat istiadat nggak boleh juga dikesampingkan karena kita ada hubungan kekerabatan yang dekat, itu juga harus dilihat ya. Jangan sampai nanti begitu berkunjung ke rumah saudaranya yang mungkin ada PNS di situ dianggap ini harus memang betul teman-teman Bawaslu harus bijak betul, melihat betul dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik. Loh kok itu dikasih, ini enggak, nah supaya nggak gitu nih. Kita harus berlakukan sama, itu yang kita mau. Baik. Kalau dari critical point dari pandangan KPU, misalnya dalam masa kampanye ini, poin-poin apa sih yang menjadi titik berat supaya tidak terjadi pelanggaran, kemudian malah merugikan paslon sendiri, Pak Gung? Apa yang ingin disampaikan? Jadi kalau menurut saya, ini yang paling kritis ini karena berbarengan. Itu adalah kemungkinan critical control point yang harus kita pastikanlah, kami udah pastikan kemarin, yaitu kalau seandainya calon provinsi di satu kabupaten bertemu dengan kalau masih ada bau-bau bagus samanya ya, misalnya koalisinya sama nggak apa-apa, bareng kampanye kan. Tapi baru enggak, ini sama-sama jamnya di situ. Nah ini kami sudah ambil keputusan kemarin, siapapun yang suratnya duluan datang, maka itu yang melakukan. Yang belakangan ngalah, geser ke tempat lain gitu. Jadi ini kan karena serentak soalnya, semua melakukan itu kan, bisa saja begitu. Potensinya ada itu. Iya, gesekan itu. Kemudian berikutnya tentu saya berharap tidak melakukan hal-hal yang memprovokasi. Ya di jalan, sudahlah. Jadi pada saat iring-iringan itu jangan memprovokasi. Kan ini yang sering tapi kita sudah yakin dan percaya pihak keamanan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Sepanjang memang betul teman-teman para kandidat ini tolong ya bukti tanda pelaporan melakukan pemberitahuan pelaksananya siapa, berapa orang itu bukan untuk mata-matai calon, tapi untuk membuat
supaya kandidat dengan semua yang ikut kampanye itu bisa di mapping, ya, tidak ada keributan, tidak ada kerusuhan. Apalagi misalnya gedungnya kapasitasnya 50 dikasih 100, kan takut ini kejadian. Mudah-mudahan itu nggak terjadi. Jadi itu yang poin-poin, dan jangan menghina program-program orang lain. Ini kan adat ketimuran kan beda lah ya dengan di Amerika sana gitu kan. Negative campaigns ya mungkin bisa diterima kalau di Eropa di luar, sana, di Amerika sana. Tapi di Bali dan ini walaupun benar negatif campaign itu kadang-kadang ini juga dari segi rasa ketimuran. Apalagi black campaign. Tolong janganlah. Karena itu ada hukumnya. Tetap ada kepatutan. Ya. Pantas dan kepatutan. Pak, kalau untuk durasi, maksud saya untuk jam, ada dibatasi juga? Nah, kalau Pak, untuk rapat umum itu mulai jam 9 pagi sampai jam 6, jam 18. Jam 18. 00. Sudah harus selesai. Harus berhenti. Ya. Jadi supaya teman-teman untuk rapat-rapat umum itu sudah selesai. Jangan sampai menimbulkan kemacetan, apalagi ada kerusuhan. Setelah pasca itu yang agak malam, kita nggak tahu nanti kan siapa yang memulai. Pak Ketua, kan ini tadi kampanye disebutkan juga ada yang kita secara green, kemudian ada yang lewat elektronik, kemudian lewat media sosial. Itu memang sudah dibagi jadwalnya. Kapan media cetak elektronik itu sudah di 2 minggu terakhir. Ya, itu biasa itu dilakukan. Nanti ini sekarang kita sudah berubah karena tahapannya ada. Ya, itu yang belakangan. Untuk cetak elektronik di awal belum boleh. Ya. Tapi untuk yang selain cetak dan elektronik, media sosial dan elektronik itu nanti ini boleh, sampai terakhir juga boleh. Masuk yang surat kabar itu ya? Ya, itu yang belakangan. Ya, dan itu biayanya sudah diatur juga. Pembatasan dana kampanye kita sudah lakukan juga. Ini menjawab pertanyaan masyarakat. Jadi kalau sekarang mungkin kampanye bentuknya sekarang ada pengerahan massa, kemudian baliho-baliho, itu memang tahapan-tahapan. Nanti Anda misalnya di medsos sudah mulai ada aktivitas masuk di FYP segala macam, itu juga udah tahu gitu kan. Termasuk nanti mungkin di media elektronik. Nanti kita akan sedikit memperdalam terkait dengan itu, dan di segmen terakhir nanti kita juga akan lihat kemudian bagaimana supaya pilgub aman, jalan terlaksana dengan baik, kemudian di 98 kabupaten kota ini juga ini kita akan membahas. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami dalam Sapa Redaksi on Location. Diminum Pak Agung, biar nyantai ini. Wah, enak ini, luar biasa.